Sebagaimana dalam firman Allah pada ayat selanjutnya, Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa istiqomah, rutin menjalankan sholat. Dijelaskan dalam sebuah sabdanya, Rasulullah mengatakan, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla badhi dhiq amarahum bis shalah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati keluarganya dalam keadaan sulit, ketika beliau mendapati keluarganya dalam keadaan susah, amarahum bis shalah, beliau memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah, dan memohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan cara sikap sabar dan menjalankan salat. Masyiral hadirin rahimakumullah, itu adalah jalan keluar yang pertama, solusi yang pertama yang telah Allah berikan kepada kita, bagi kita yang memiliki kegelisahan hati, memiliki sabarnya dikit. Yang pertama adalah dengan cara memperbanyak menjalankan sholat. Kemudian yang kedua dari jalan keluar, solusi yang telah Allah berikan pada kita agar hati kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah adalah zikrullah, dengan cara memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan berzikir mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kemudian sebuah hadis dijelaskan bahwasanya agar hati kita senantiasa diberikan ketenangan, kebahagiaan oleh Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan istighfar. Rasulullah bersabda, man lazima istighfar ya'allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa melazimkan atau mengistiqomahkan untuk beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan rasa bahagia. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah tiga keutamaan istighfar. Yang pertama, Allah akan menghilangkan kesempitan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah akan menghilangkan kesedihan dalam diri kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang ketiga yang telah Allah berikan pada kita agar hati kita tidak mudah gelisah adalah qiraatul Quran, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya kita baca di bulan Ramadan saja, tidak hanya kita baca di satu bulan kemarin saja, tapi Al-Quran perlu kita istiqomahkan setiap waktu, setiap saat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Quran kepada manusia agar Al-Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara sekian banyak fadilah keutamaan Al-Quran, ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dengan banyak membaca Quran, yang pertama kita akan dicatat sebagai sebuah amal ibadah, ta'abbudan lillah. Dan ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, Allah lipat gandakan pahalanya minimal 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qara'a al-Quran harfan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran 1 huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ini ada 147 huruf. Kemudian surat Al-Baqarah itu ada 25.500 huruf. Dan seluruh Al-Quran 30 juz jika dihitung, menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas ada kurang lebih 313.671 huruf, dan itu
dikalikan 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah Al-Quran yang kedua adalah tarsikhon lil iman, yaitu untuk memperkokoh, menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya ketika seseorang itu istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah mendengarkan Al-Quran, imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tazkiyatan linufus, dengan sering membaca Quran hati kita akan dibersihkan, akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahu ma. Sesungguhnya hati manusia itu akan berkarat sebagai berkaratnya besi ketika terkena air. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma jalabuha ya Rasulullah, pembersihnya apa wahai Rasulullah? Qala bidilawatil Quran wa dzikril mauti. Sesuatu amalan yang bisa menjernihkan hati, membersihkan hati dari segala kotoran adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mengingat mati. Masyarul hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 solusi, 3 jalan keluar yang Allah berikan pada kita agar hati kita tidak mudah gelisah, agar hati kita senantiasa bahagia. Yang pertama adalah dengan cara istiqomah menjalankan salat, khususnya salat 5 waktu berjamaah dan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan yang kedua adalah zikrullah, yaitu dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Masyarul hadirin rahimakumullah, sebagai penutup kami mengutip perkataan salah seorang sahabat, yaitu sahabat Ubay. Beliau mengatakan al-husulu thalatha, bahwa benteng itu ada 3 macam. Yang pertama al-masjidu hisnun, masjid adalah benteng. Wa dzikrullahi hisnun, berzikir pada Allah adalah benteng. Wa qiraatul Quran hisnun, dan membaca Quran adalah benteng. Artinya apa para asyrul hadirin? Ketika kita istiqomah menjalankan ibadah di masjid, salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir pada Allah dan membaca Al-Quran, insya Allah diri kita akan senantiasa dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, masyarakat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak semoga kita dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmud wa ajallul mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashrahullahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama amara bitaqwahu biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله.